kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 421. Brother Tempest mengejek, "Sampai jumpa besok," katanya, sebelum meninggalkan tempat kejadian. "Berapa totalnya, bos?" Ivene hanya tersenyum kecil, sebelum mengeluarkan sekitar $8.000 dan meletakkannya di atas meja. "Ini termasuk makan malam kami, dan merawat 3 mayat," dia berbicara. "Seharusnya tidak masalah, kan?" Tidak masalah sama sekali. Tentu saja tidak akan ada masalah." Bos segera berlari keluar sambil tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Fcek. Brother Tempest dan anak buahnya bukan orang baik, saya sudah bersabar dengan mereka selama beberapa waktu. Orang-orang ini terbiasa menindas yang lemah, dan orang lain tidak cukup berani untuk menentang mereka. Belum lagi, mereka tidak pernah membayar apapun ketika mereka makan di sini. Mereka terus mengatakan kepada saya bahwa mereka berutang kepada saya untuk saat ini dan utang mereka telah membengkak menjadi beberapa ribu dolar sekarang. Mereka tidak pernah membayar sekalipun. Ya, kami selalu ingin orang-orang ini mati. Terima kasih, Tuan yang baik. Ya, veteran itu benar-benar hebat. Dia membunuh mereka tanpa berkeringat." Pujian mulai terdengar dari para penonton saat mereka memuji Jack. Saat itulah seorang lelaki tua maju 2 langkah ke arah Jack. "Budi, ikuti saran saya dan tinggalkan Eastfield sesegera mungkin," saran lelaki tua itu. "Jangan menghadiri pertarungan. Mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, dan ada banyak pejuang yang terampil di klan Elang. Hanya dengan melarikan diri dari sini, dan pergi sejauh mungkin, kamu akan tetap hidup." Jack hanya terkekeh. Dia tidak tampak khawatir sedikit pun. "Jangan khawatir, kakek. Selama aku di sini, orang-orang itu tidak akan pernah melihat cahaya matahari di lain hari." Jack, jika bukan karena aku, kamu tidak akan menyinggung orang-orang dari klan Elang. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan datang kepada mereka untuk pertarungan besok?" Tiger menghela nafas, rasa bersalah membanjirinya saat itu juga. "Jangan khawatir, itu bukan masalah yang besar bagiku." Setelah beberapa pemikiran, Jack berkata, "Sekarang sudah larut, jadi kamu harus cepat pulang. Aku juga harus pulang. Katakan, di mana kamu tinggal dan aku akan mengunjungimu saat aku bebas. Kita bisa minum bersama, suatu hari nanti." "Baiklah." Tiger mengangguk sebelum memberitahu Jack alamatnya, sesekali menoleh ke belakang. Dia pergi bersama istrinya dengan perasaan bersalah. "Mantap." Ivene berkicau dan bertepuk tangan saat Tiger dan istrinya menghilang dari pandangan. "Sepertinya semuanya berjalan dengan baik, meskipun tampaknya kamu telah berpapasan dengan beberapa preman." Jack menyunggingkan senyum pahit. Dia tidak pernah berniat untuk terlibat dalam kekacauan yang tidak dia inginkan, tetapi demi temannya, dia harus turun tangan. Dia tidak menyesali apapun. Bahkan, jika dia memiliki kesempatan lain untuk melakukan hal-hal yang berbeda, dia akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Klan Elang adalah klan yang cukup menonjol. Namun, pria Brother Tempest itu sepertinya bukan anggota utama dalam klan, jadi jangan khawatir. Dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari selusin orang dari mereka. Tanya tersenyum dan berkata, "Bunuh orang-orang itu ketika saatnya tiba. Selama itu bukan orang penting, klan Elang tidak akan pernah menyelidiki masalah ini." Jack tertegun sejenak. "Betulkah?" Jack berbicara sebelum dia menambahkan, "Ya ampun, sepertinya kamu cukup memahami klan Elang. Kurang lebih, kurasa. Klan Elang memiliki sekitar 1.000 anggota. Namun, kekuatan mereka terletak pada jumlah mereka. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, ada beberapa klan di bawah mereka. Mereka memiliki beberapa ratus klan dari mereka, dan klan kecil itu semuanya berada di bawah kendali klan utama. Klan kecil itu akan membanggakan nama klan Elang ketika mereka berkeliaran atau menimbulkan masalah. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak dianggap sebagai anggota penting klan Elang. Klan kecil ini semuanya berada di bawah mereka, jelas tanya. Lebih dari 10 anggota dari klan kecil ini mati setiap hari, tetapi klan Elang tampaknya tidak terganggu." Saat tanya selesai, dia berbalik untuk melihat Ivene. "Oh tidak," dia berbicara dengan cemas, "Ivene benar-benar mabuk." Bab 422. Jack dan Tanya dengan cepat pergi ke sisi Ivene. Ivene sedang merosot di atas meja pada saat ini, tertidur lelap. Jadi itu sebabnya dia diam untuk waktu yang lama, dia tertidur. "Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak membawa mobil ke sini." Tanya melirik Jack sebelum menambahkan, "Kau harus menggendongnya kembali." "Yah, itu tidak pantas, kan?"
Jack memberi tatapan kepada Ivene sekali lagi. Kecanggungan yang dia rasakan begitu kuat terlihat di wajahnya. Payudara Ivene agak besar, dan itu hanya akan bertambah buruk karena dia mengenakan rok yang agak minim. Sebagian besar pahanya terbuka. Jika dia menggendongnya, tidak mungkin baginya untuk tidak menyentuh tubuhnya. Yang paling penting adalah, meskipun Ivene seksi dan berpakaian berani, dia bisa mengatakan Ivene bukanlah wanita yang mudah dan polos. Jack berasumsi, dia tidak benar-benar melepaskan insiden sejak saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berusaha mati-matian untuk membuatnya mabuk. Apa yang tidak pantas? Kamu tidak mengharapkanku untuk membawanya kembali, kan? Tanya memutar matanya ke arah Jack. Sudah larut, tidakkah kamu ingin pulang lebih awal? Dia berbicara. Dibiarkan tanpa pilihan, Jack hanya bisa tertawa dalam kekalahan, sebelum menarik Ivene berdiri dengan mudah. Dia kemudian berjongkok dan menggendong Ivene di punggungnya. Ivene berada di punggung Jack, sementara Jack memegang kedua kakinya. Ini membuatnya merasa sangat bertentangan, dia tidak pernah menggendong Selena sampai hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita pertama yang akan dia gendong adalah Ivene. Jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya untuk hari ini, dia tidak akan pergi ke sini. Dia menyalahkan dirinya sendiri, karena menyarankan agar mereka berjalan kaki, karena dia pikir jaraknya tidak terlalu jauh. Tanya, yang berjalan di samping mereka, tertawa nakal ketika dia melihat ekspresi kesusahan Jack. Kau tampak bingung dan malu, benarkah? Setelah menyadari kesunyian Jack sambil mempertahankan ekspresi dingin, dia menambahkan, ayolah, kamu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahmu. Seandainya itu pria lain, mereka akan dengan senang bisa menggendong wanita cantik seperti Ivene di punggung mereka. Ya ampun, kaki itu, payudara itu sangat. Isyarat batuk palsu dari Tanya. Kamu tahu, bukankah kamu seharusnya merasa sangat bahagia? Tanya terus menggoda Jack. Aku bahkan belum pernah menggendong istriku. Aku tidak menyangka. Jack merasa bersalah, dia merasa telah berbuat salah kepada Selena. Tanya hampir pingsan karena komentarnya ketika dia berkata, tidak mungkin, kan? Anakmu sudah sekolah TK sekarang, dan kamu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu sebelum melanjutkan, aku hampir lupa bahwa kamu mendaftar untuk wajib militer atas nama Ivan saat itu. Kamu menjadi tentara pada hari berikutnya, setelah pernikahanmu. Perjalanan itu memakan waktu 5 tahun, dan kamu baru saja kembali. Hubunganmu dengan istrimu tidak terlalu dalam kalau begitu. Sesuatu kemudian menyadarkannya, jika itu masalahnya, apakah istrimu akan melarangmu tidur dengannya dan menyentuhnya? Untuk menutupi rasa malunya, dia memutar matanya ke arah Tanya. Kamu bocah kecil, bagaimana kamu bisa penasaran seperti itu? Dia segera memotong pembicaraannya. Saya pikir Anda harus mendapatkan pacar untuk membuat Anda lebih terkendali. Anda hidup seperti anak kecil. Bahkan ketika Anda berjalan, Anda akan melompat-lompat seperti anak kecil. Tanya membuat wajah jelek pada Jack, sebelum berjalan di depan Jack dengan kedua tangan di belakang punggungnya, saat dia mulai melompat-lompat. Dia tampak seperti putri kecil yang manja. Huff. Tidak ada yang salah dengan itu, balasnya dengan lancang. Dengan cara ini, aku akan hidup bebas dan bahagia. Betapa menyenangkannya. Aku tidak bisa selalu hidup sepertimu, menjaga wajahmu yang pahit sepanjang hari. Saat mereka hendak menyeberangi zebra cross, sebuah mobil tiba-tiba menerobos lampu merah dan melaju kencang ke arah mereka. Awas! Jack seperti rusa yang terjepit. Dengan insting, dia dengan cepat menarik Tanya ke arahnya. Bab 423. Sial. Seketika menyadari Ivene masih berada di punggungnya, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang Ivene. Karena Ivene berada di punggungnya dalam keadaan mabuk, kekuatan tarikan Jack membuatnya tersandung dan jatuh ke atas tubuhnya. Jack terjepit di antara dua wanita. Saat dia kehilangan keseimbangan, dia tersandung dan jatuh ke arah Tanya. Semua itu terjadi dalam sekejap. Satu-satunya niatnya adalah untuk menjaga kedua wanita dari bahaya, namun Jack terjepit di antara Tanya dan Ivene pada akhirnya. Tanya tidak pernah menyangka saat dia jatuh, dan dengan menarik Jack ke arahnya, bibir mereka akan bertemu. Waktu sepertinya berhenti bergerak saat itu juga, saat beban Jack menjepitnya. Wajahnya memerah saat napasnya menjadi sesak. Benar-benar terdiam, dia segera mengangkat kepalanya dan hendak bangun. Dia lupa bahwa beban ekstra Ivene mendorongnya ke bawah, dan dia jatuh kembali sekali lagi. Jack merasa sangat bingung. Saat dia baru saja melepaskan bibirnya dari Tanya, Ivene yang jatuh di atasnya menyatukan bibir mereka lagi.
Tentu saja, Tanya tahu itu semua kecelakaan, tapi itu adalah ciuman pertamanya. Memang, ratusan pikiran berkecamuk di benaknya. Ini terlalu kebetulan, dan seluruh situasinya terlalu memalukan. Ya Tuhan, aku benar-benar mencium pria yang sudah menikah. Anaknya sudah 5 tahun, aku. Tanya merasa sangat malu. Meskipun Tanya sangat menghormati pengawalnya, dia tidak pernah memiliki niat tersembunyi terhadapnya. Seluruh situasi ini terlalu canggung baginya. Jack tertegun sejenak sebelum terhuyung-huyung dari atas tubuh mereka. Dia kemudian membantu Tanya berdiri, dan menggendong Ivone di punggungnya lagi. Saya berasumsi Anda tahu itu sebuah kecelakaan, dan saya tidak bermaksud melakukan semua itu. Anda tidak akan menyebut saya bajingan, kan? Rasa malu melanda Jack saat dia mengangkat Ivone ke punggungnya sekali lagi, dia tidak mampu menatap mata Tanya. Tanya masih seorang wanita muda, dan dia sebenarnya. Ya, aku tahu kamu tidak akan sengaja melakukan itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutmu bajingan. Wajah Tanya memerah, dan ekspresi bingungnya tetap tidak berubah. Pipinya masih terasa hangat. Ya, mobil itu benar-benar menerobos lampu merah, pengemudi yang mengerikan. Bingung, Jack memulai percakapan saat dia mengubah topik pembicaraan. Sebenarnya, dia sedang berkeringat dingin. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa Tanya dan Ivone tidak berbau harum sedikitpun, tetapi hati nuraninya mengingatkannya bahwa dia sudah punya istri, jadi dia tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas. Ya, benar, pengemudi yang mengerikan. Tanya menghentakkan kakinya. Dia kemudian menatap Jack saat dia mengumpulkan jawaban, syukurlah kamu menarikku keluar dari jalan sebelumnya. Kalau tidak, aku akan tertabrak lebih dulu. Tetapi, bisakah kamu tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi sebelumnya? Itu sangat memalukan. Jangan khawatir, aku akan membawanya ke kuburanku. Jack menghela napas lega. Untung baginya, Tanya masih seorang wanita yang masuk akal. Dia tidak akan marah padanya atau membencinya, karena sesuatu yang mereka berdua tidak bisa kendalikan. Bab 424. Kamu tidak ingin aku membawanya kembali ke kamar juga, kan? Jack mengerutkan kening ketika dia menyadari, mereka mendekati pintu masuk kediaman keluarga Drex. Dia merasa agak malu. Lagi pula, itu akan membuatnya malu tanpa akhir jika ada pengawal yang berpatroli, atau bahkan yang berjaga di pintu, melihatnya. Omong kosong. Kalau begitu, apakah kamu mengharapkan aku untuk menggendongnya? Selain itu, dia sudah berada di punggungmu. Jadi cepatlah, dan bawa dia ke tempat tidur. Tanya memutar matanya ke arah Jack. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan canggung yang dia alami setelah Jack menciumnya, bahkan 2 kali. Tunggu sebentar. Melihat sesuatu, dia segera mengeluarkan selembar serbet basah. Ayo, biarkan aku membantu menyeka mulutmu. Dia dengan lembut menyeka mulut Jack saat dia berbicara. Ya Tuhan, ada noda lipstik di mulutmu, keluhnya. Jika ada orang yang memperhatikannya, tidak ada yang bisa kita katakan, yang bisa membuat kita tidak bersalah. Jack meringis saat mendengar pernyataan itu. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya, karena Tanya memperhatikan detail sekecil itu. Kalau tidak, jika dia pulang ke rumah dan Selena menyadarinya, bagaimana dia akan menjelaskan padanya? Belum lagi, dia memiliki ibu mertua yang tidak masuk akal di rumah. Jangankan Selena, apakah ibu mertuanya tidak akan memaksa Jack untuk segera menceraikan putrinya? Oh, syukurlah kau menyadarinya. Saat dia menatap Tanya yang dengan hati-hati menyeka bibir untuknya, rasa malu merayap dalam dirinya sekali lagi. Dia tidak ingin apa-apa selain bersembunyi di celah di suatu tempat. Seluruh wajahnya memiliki warna merah muda. Semuanya selesai. Tanya berbalik dan memaksa dirinya untuk tetap tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang begitu intim, dia perlahan-lahan menjadi gugup. Selain itu, Jack tidak dapat disangkal tampan. Wajahnya tampak sangat detail karena memancarkan aura kejantanan. Wajah gagah ini membuatnya gugup dalam sekejap. Namun, dia tidak membantu Ivone untuk menyeka lipstiknya saat dia digendong di punggung Jack karena akan sangat merepotkan untuk melakukannya. Ketiganya akhirnya tiba di pintu masuk utama. Ketika beberapa pengawal memperhatikan Jack dan Tanya, mereka dengan panik menyambutnya. Namun, ketika mereka mengangkat kepala sekali lagi, mereka semua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat Jack. Salah satu dari mereka sangat terkejut sehingga dia benar-benar terbelalak. Bola matanya hampir terlepas dari rongganya. Ivone adalah suatu kecantikan, dan daya tarik utamanya adalah betapa seksi dan feminim penampilannya.
tubuhnya, karena tidak ada istilah yang lebih baik, sungguh sempurna. Poin terpenting adalah, wanita ini sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Banyak tuan muda yang gagal mengejar Tanya karena statusnya yang sangat tinggi. Kemudian, mereka akan beralih mengejar Yvonne sebagai gantinya. Namun, tidak peduli hadiah apa yang diberikan, atau seberapa banyak mereka mengungkapkan cinta, Yvonne tidak akan pernah setuju dengan mereka. Dia juga tidak akan pernah memasuki bar atau tempat yang serupa. Hanya Tanya yang bisa menyeretnya keluar untuk sesi karaoke dalam keadaan normal. Namun, disinilah mereka, Jack menggendong Yvonne di punggungnya. Adegan ini saja, membuat semua orang cemburu. Jack menundukkan kepalanya dan melangkah masuk. Dia tidak menginginkan apapun, selain menghindari tatapan mata orang-orang ini sesegera mungkin. Dia merasa gelisah, tetapi dia ingin dirinya tetap tenang. Mereka seharusnya tahu bahwa dia adalah prajurit tertinggi yang tak kenal takut, bahkan saat menghadapi puluhan ribu musuh. Pasukan musuh itu akan gemetar hanya karena menyebut prajurit tertinggi. Bagaimanapun, seluruh pasukan akan lebih termotivasi untuk bertarung dalam pertempuran hanya dengan menyebut prajurit tertinggi. Sosok yang begitu kuat sebenarnya merasa sangat gugup dan malu pada saat ini. Para veteran lainnya mungkin akan sangat terkejut jika mereka mendengar semua ini. Nona tanya, Jack. Tepat ketika Jack mengira dia bisa bernapas, dia mendengar suara Kyle yang kasar dan gaduh dari belakang. Kyle, Harvey, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya berbalik dan bertanya, senyum malu-malu di wajahnya. Bab 425. Oh, kami baru saja kembali dari minum-minum di luar. Kyle tertawa ketika dia menatap wanita di punggungnya. Dia dengan nakal memberi Jack acungan jempol. Kamu benar-benar hebat, bos, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Orang biasa lainnya akan membawa wanita mereka kembali ke dalam pelukan mereka. Dan Anda, di sisi lain, memberi tumpangan pada seorang wanita cantik. Jack merasa kewalahan secara internal saat dia menatap Kyle dengan tatapan mengancam. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar meminta pukulan, bukan? Dia tergagap. Nona Yvonne mabuk, dan aku hanya membawanya kembali. Harvey terkekeh karena Jack dipuja sebagai idola setiap pengawal Drex. Mereka semua sangat menghormatinya. Jack seharusnya tahu bahwa, bahkan 3 penjaga utama dari keluarga Drake tidak diperlakukan seperti itu. Cepat dan enyahlah. Aku pria terhormat, jadi kenapa aku harus merasa bersalah tentang semua ini? Jack memelototi semua orang, sebelum berbalik dan memasuki mansion dengan Yvonne di punggungnya. Tanya tertawa terbahak-bahak saat dia mengikuti Jack dari belakang. Bos pasti memiliki sesuatu, oke. Dia membuat Nona Yvonne mabuk. Ya. Ketika sekitar 7-8 dari kita pergi makan sebelumnya, kita bertemu dengan Nona Yvonne dan dia mengalahkan kita semua. Wow. Bos kita benar-benar layak menjadi bos besar. Kali ini, dia membalaskan dendam kita. Beberapa pengawal mulai mengobrol di antara mereka sendiri saat Jack berada di luar jangkauan pendengaran. Wow. Berbagi makanan dengan 2 wanita cantik. Kapan saya akan mendapatkan kesempatan seperti itu? Harvey menghela nafas saat dia berjalan ke depan. Kamu. Di kehidupanmu selanjutnya, mungkin. Kyle menjawab sebelum tertawa terbahak-bahak. Wow, kamu luar biasa. Tidak ada satupun keringat dari tubuhmu setelah menggendongnya sejauh itu. Kamu bahkan tidak terlihat lelah. Seru Tanya saat melihat Jack meletakkan Yvonne di tempat tidur sebelum melepas sepatunya. Berat ini bukan apa-apa untuk seorang pejuang yang sebenarnya. Apakah Anda percaya jika saya memberitahu Anda, bahkan dengan 2 Yvonne di punggung saya bahkan tidak akan berkeringat? Jack berbicara dengan senyum tenang. Dia tidak menyangka Tanya akan memutar matanya ke arahnya. Kau benar-benar serakah, gumamnya. Memiliki 1 wanita cantik di punggungmu tidak cukup untukmu, dan kamu menginginkan 2 sebagai gantinya. Jack terdiam. Baiklah, sekarang. Ini sudah larut, dan aku harus pulang. Jack hendak berbalik dan pergi setelah melihat arlojinya. Hei, tidak mungkin. Kamu akan pergi begitu saja. Tidakkah kamu akan membawanya ke kamar kecil untuk memandikannya, karena cuacanya sangat panas? Aku tidak mungkin memindahkannya, tahu. Tanya memanggilnya, tepat saat dia maju beberapa langkah. Jack kesal sekali lagi. Saya laki-laki, oke. Dia berbicara dengan gelisah. Jika Anda tidak bisa memindahkannya, Anda dapat meminta beberapa pelayan wanita Anda untuk memindahkannya untukmu. Aku hanya mempermainkanmu. Kamu seharusnya melihat betapa ketakutannya kamu.
Tanya kemudian memutar matanya ke arah Jack sebelum menambahkan, kamu tidak menyenangkan. Jika kamu adalah pria lain, mereka akan ngiler setelah mendengar itu. Jack tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan berjalan ke bawah untuk pergi.